Aliansi Pecinta Ulama Nusantara, kami meminta klarifikasi saudara agar bisa memberikan keterangan kepada para pecinta ulama Nusantara dan meminta maaf terkait perkataan saudara tersebut dalam tenggang waktu 7 kali 24 jam. Bila mana saudara tidak bisa memberikan klarifikasi secara jelas dan bertanggung jawab terkait ucapan saudara tersebut, maka dengan terpaksa kami akan menempuh langkah hukum. Tidak ada jalan lain kecuali kita akan kasih shock terapi tegangan tinggi nantinya. Syiah saja di Madura, di Puger, di Bondowoso, di Bangil, di Surabaya, di Madura, kita bisa kasih shock terapi dengan tegangan tinggi. Pasukan-pasukan mereka kita rontokkan, apalagi pasukan-pasukan Dajjal Imad ini kita akan berikan shock terapi dengan tegangan tinggi. Kalau tidak gitu, tidak akan pernah selesai ini. Sikap pemuda Islam terhadap Syiah, saya instruksikan kepada seluruh laskar pemuda Islam dimanapun berada, habisi, hancurkan. Pondok Pesantren Darus Sholihin di Puger, Jember, Jawa Timur sore tadi diserang sekelompok massa. Tidak hanya membakar 3 sepeda motor, massa yang menggunakan pakaian serba putih juga merusak sejumlah sepeda motor lainnya. Massa kemudian bergerak masuk dan merusak masjid yang berada di pondok pesantren yang beraliran Syiah ini. Kaca masjid dan sejumlah peralatan lainnya hancur berantakan. Penyerbuan juga mengakibatkan 1 orang, yakni Eko Mardi, tewas dengan luka bacokan di kepalanya. Saya Said Abdul Sirot sangat mendukung upaya dari Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani. Mudah-mudahan penelitian yang dilakukan oleh Kiai Imad betul-betul penelitian ilmiah yang bisa bertanggung jawabkan. Terus lanjut, nggak usah bentar, seminder. Penelitian sangat ilmiah, kecuali ada counter yang ilmiah lagi. Kalau hanya sekedar reaksi emosi, tidak menjadi penghalang. Saya berjanji nanti saya akan kasih shock terapi tegangan tinggi terhadap. Jangan macam-macam. Anda telah membangunin harimau yang tidur. Kami akan buat goncang nanti dunia ini gara-gara sampean. Kelompok-kelompok Dajjal Imad ini. Ini kitab abad keempat loh, jangan main-main. Hei, keturunan Yahudi yang bernama Muhdar, geleng-geleng ya. Saksi hidup dari dulu, dari kecil, semua Robitoh Ba'alawi yang berada di rumah Robitoh Ba'alawi itu semua sudah Yahudi. Hei Muhdar, jangan macem-macem. Kamu nanti habis kalau terus-teruskan. Demi Allah, atas nama Allah, wabi kitabillah, dengan kitab Allah. Kalau seandainya kakek moyang kami dusta kepada Allah dan Rasulnya, menyatakan kita sebagai nasab kepada Rasulullah padahal bukan, maka laknat akan turun kepada kakek moyang kami yang mengajarkan semua. Kalau kakek moyang kami betul-betul dilaknat oleh Allah, dusta kepada Allah dan Rasulnya, pasti di dalam keluarga habaib ada perampok, ada pembunuh, ada germo, ada bandar semuanya. Tapi kami yakin kakek moyang kami dalam keadaan benar dan kami bisa bersumpah dengan mubahalah. Sekarang ini semua Yahudi Ba'alawi kejahatannya sudah terbongkar semuanya. Jangan geleng-geleng ya. Anda nih mulutnya kurang ajar, dasar kiai bego, kiai nggak punya otak. Kalau udah tolol, nggak usah jadi penjerama. Ana Ja'far Shadiq udah bebas, udah kembali. Saudara mengatakan bahwa Imad alias Kiai Haji Imaduddin Utsman dan kelompoknya adalah Dajjal. Dan saudara mengatakan akan memberikan shock terapi tegangan tinggi kepada mereka seperti layaknya shock terapi yang diberikan kepada kelompok Syiah di Madura, di mana pada kejadian persekusi di Madura tahun 2011 dan tahun 2012 silam yang tersebut sampai menimbulkan korban jiwa. Jelas ucapan saudara tersebut bisa menimbulkan kesan provokasi, ujaran kebencian, menyebabkan kegaduhan di masyarakat dengan ancaman bahwa kelompok Imad Dajjal atau pasukan Dajjal Imad ini yang Anda sebut
akan dilakukan persekusi sampai menimbulkan korban jiwa. Pertama, laporkan dulu kepada aparat kepolisian. Tapi kalau kepolisian tenang-tenang saja, polisinya tidak mau menggerak, kita akan kasih shock terapi mereka dengan tegangan tinggi. Sebagaimana kita kasih shock terapi terhadap orang-orang Syiah, kita akan kasih shock terapi terhadap mereka. Tunggu waktunya. Kalau Syiah kita bisa sikat, kita bisa bumi hanguskan. Apalagi kelompok-kelompok Dajjal Imad ini. Kira-kira dibiarkan atau dilawan? Nih, kenalkan Mbah Mufid, asli pribumi Jawa, Klaten rumahnya. Jangan macem-macem. Kamu itu hanya oknum keturunan Yahudi. Tahu enggak? Jongleleng itu turunin Nabi ya. Wah, muhdar. Dari bapakmu suaranya begitu, hanya tipu-tipuan saja. Muhdar, bertobatlah. Kamu itu keturunan Yahudi, bukan keturunan Nabi. Itu saja, Muhdar. Saya banyak melihat gerakan-gerakan agar imigran keturunan Yaman, yaitu dari Habaib Ba'alwi, diusir dari NKRI. Bahwa imigran Habaib Ba'alwi bikin resah, bikin rusuh di NKRI. Kalau bisa ngusir Ba'alwi dari NKRI, top. Seolah mereka menyampaikan pendapat mereka dan kritik mereka kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan cara yang santun dan ilmiah. Kita siap untuk menjawab secara santun dan ilmiah. Aksi anarki ini terjadi tidak lama setelah bentrokan yang terjadi antara polisi dengan jamaah Pondok Pesantren Darus Sholihin. Mereka marah karena polisi memblokir jalan yang akan dilalui pawai anak-anak jamaah Darus Sholihin. Hingga kini kondisi di kawasan Puger, Jember, Jawa Timur masih mencekam. Sejumlah aparat dari kepolisian dan TNI terus disiagakan. Ada oknum mengatakan, oknum Habib yang mengatakan Pasundan adalah milik Habib. Ada yang mengatakan Madura adalah diciptakan untuk mencintai Habib. Ini dari mana? Saudara, apa yang dikatakan kalau FPI tidak bisa diatur, akan dihapuskan FPI dari Jawa Barat. Luar biasa. Gimana FPI berani betul, ya jagoan. FPI akan dihapuskan. Siapapun orangnya, silakan. Jangan berkoar-koar, datangi DPR RI, datangi di MPR, datangi Presiden Republik Indonesia, datangi Wapres. Kalau dikabulkan, saya siap hengkang dari NKRI. Jangan sampai kita sebagai umat Nabi Yuna Muhammad ada pertumpahan darah. Hendaknya kita merangkul, bukan kita memukul. Yang menghancurkan FPI siapa? Allah, bukan NU. Jangankan FPI dan HTI, Orde Baru, Nahdlatul Ulama melawan kekuatan superpower sekutu tahun 1945 ada di Surabaya. Merupakan hak warga negara Indonesia yang dilindungi undang-undang, termasuk ulama Nusantara, untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya dengan aman, tanpa ancaman dan persekusi dari pihak lain. Ini saya harap ini didengar oleh Dajjal Imad dan pengikut-pengikutnya yang selalu menantang. Mana itu kelompok Ba'alwi? Mana itu kelompok Ba'alwi? Ana Hamidi min Jawa Syarqiyah min Tanggol min ala Ba'alwi. Setelah kita baca nanti, kita akan kasih shock terapi tegangan tinggi terhadap Imad dan pengikut-pengikutnya Imad. Nasab Ba'alwi ini sampai diskursus hari ini saya sudah mengkristal kesimpulan bahwa sesungguhnya memang nasab Ba'alwi ini adalah nasabun munqati'un batilun maudu'un. Nasab yang terputus, nasab yang batil, nasab yang tidak bisa dikonfirmasi oleh ilmu pengetahuan di dalam kitab-kitab nasab yang ada sejak abad ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, ke-8 sampai ke-9 Hijriah. Saya bukan ahli nasab, tapi saya menghargai penelitian Kiai Imad. Selama belum ada yang mengkantar secara ilmiah pula, maka Kiai Imad benar. Kecuali kalau sudah ada yang mengkantar, mengalahkan atau selama belum ada yang mengkantar, gimana? Jangan marah-marah ya Bu ya. Ya, katakan kita counter pada waktu itu dengan ilmiah, tidak usah dengan marah-marah. Dan saya tuh agak sedikit kaget ketika tahun 2012 saya menghadiri salah
menghadiri salah satu haul seorang Habib di Empang di Bogor. Nah, dalam pidatonya itu betul-betul menyakitkan buat saya. Bahwa kalian ini pribumi, kalian semua ini kalau kami ini nggak datang, buyut-buyut kami nggak datang ke sini, kalian masih menyembah pohon katanya. Bahwa ucapan saudara tersebut sangat mengusik dan menyinggung perasaan kami selaku para pecinta ulama Nusantara, di mana saudara harus dapat mempertanggungjawabkan ucapan saudara tersebut secara hukum yang berlaku. Aliansi Pecinta Ulama Nusantara, Divisi Hukum Aliansi Pecinta Ulama Nusantara, beri kekuatan, amin, ya Allah, perjuangkan kebenaran, amin, ya Allah, yang tercinta ini, amin, ala barakatillah, ala kalimatillahil haq, amin, ya Allah, amin, haq, amin, ya Allah, mauqiful haq, amin, ya Allah, kebenaran diucapkan, sikap yang benar selalu dipertahankan, amin, ya Allah, maka insyaallah amin, ya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gonjang-ganjing dan geger geden, polemik nasab Habaib Balawi belum juga menemui titik terang. Bak jerami kering tersulut api. Ini justru makin menyala usai salah satu habaib mengeluarkan pernyataan kontroversial bernada provokatif. Aliansi Pecinta Ulama Nusantara secara tegas memberikan somasi atas ceramah provokatif salah seorang habaib, yakni Habib Muhdor Al-Hamid Tanggul, pengasuh Majelis Taklim Al-Fatah Jember, Jawa Timur. Adalah Habib Muhdor untuk kesekian kalinya melakukan blunder fatal dalam ceramahnya. Alih-alih mencari solusi untuk mengkanter tesis ilmiah Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani dengan tesis ilmiah pula, Muhdor malah menyikapinya dengan emosi tegangan tinggi. Di hadapan para jamaah muhibinnya, Habib Muhdor menuding Kiai Haji Imaduddin Utsman dan para pendukungnya yang terus menyuarakan pembatalan nasab Balawi sebagai dajjal yang harus dihentikan. Habib Muhdor bahkan mengeluarkan ancaman bakal menempuh cara-cara barbar yang ia sebut sebagai shock terapi tegangan tinggi, seperti yang pernah mereka lakukan terhadap kelompok Syiah di beberapa kota di Indonesia beberapa tahun lalu. Dalam keterangan persnya, Aliansi Pecinta Ulama Nusantara mendesak Habib Muhdor Tanggul untuk meminta maaf dan mengklarifikasi terkait ceramahnya. Pernyataan itu dibacakan oleh Ketua Robitoh Kesultanan Banten, Tubagus Moginur Fadil Satya Tirtayasa. Beliau menegaskan bahwa Habib Muhdor harus mempertanggungjawabkan ucapannya di hadapan hukum. Untuk itu yang bersangkutan wajib memberikan keterangan kepada para pecinta ulama Nusantara dan meminta maaf terkait perkataan dia tersebut dalam tenggang waktu 7 kali 24 jam. Dan apabila tidak dipenuhi, maka akan ditempuh langkah hukum. Ini adalah tindakan yang tepat untuk memberi shock terapi balik, memberi pelajaran kepada mereka, para habaib Balawi, karena ceramah, pidato dan himbauan-himbauan provokatif semacam ini sudah berulang kali mereka lakukan, silih berganti saling mengisi, seolah sudah TSM, terstruktur, sistematis dan masif, menebar fitnah, framing jahat, tuding ini itu, tuduh sana sini, terlebih ketika kaum mereka makin terpojok dengan kegagalan mematahkan tesis Kiai Haji Imaduddin Utsman yang menyimpulkan tidak terkonfirmasinya nasab mereka kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sikap Habib Muhdor ini sangat-sangat disayangkan. Seorang yang ngotot ngakunya sebagai dzurriyyah Nabi dengan pengikut para santri yang tidak sedikit, namun dakwahnya
tidak mencerminkan sebagai seorang ulama. Ilmu tesis ilmiah mestinya dijawab dengan ilmu dan tesis ilmiah juga, bukan dijawab dengan caci maki, marah-marah dan emosi, mengumpat dengan julukan keji, dan mengancam-ancam memprovokasi para santrinya untuk melakukan tindakan di luar hukum dan berpotensi menimbulkan konflik di tengah umat muslim. Sebatas inikah keilmuan kaum yang merasa paling mulia dan pemilik kafling surga? Provokasi Habib Muhdar ini bukan perkara main-main. Ingat peristiwa memilukan persekusi terhadap kaum Syiah di Madura pada tahun 2011 dan tahun 2012 silam yang sempat memakan korban jiwa. Seharusnya ini menjadi pelajaran bersama agar jangan sampai terulang, karena mengancam pluralitas keberagamaan umat dan keutuhan NKRI adalah taruhannya. Bagaimana seorang yang katanya di tubuhnya mengalir darah Rasulullah justru mengadu umatnya untuk saling bermusuhan dan bahkan pertumpahan darah, memantik jamaahnya untuk melakukan hal destruktif, bukan mengajak kepada hal yang konstruktif, mengedepankan otot daripada otak. Karena negara ini adalah negara hukum, ingat, maka tindakan tegas Aliansi Pecinta Ulama Nusantara patut didukung penuh. Dan negara pun harus bertindak tegas. Siapa saja warga negara yang terbukti melanggar hukum dan memprovokasi atau mendalangi pelanggaran hukum umat atau massa harus ditindak secepatnya. Tak perlu menunggu api berkobar. Terlalu mahal biayanya untuk memadamkannya. Patut diapresiasi pula sikap dari mantan Ketua PBNU Said Aqil Siraj yang mendukung penuh dengan apa yang ditempuh oleh Tubagus Mogi dan kawan-kawan. Said Aqil dalam kesempatan itu diketahui turut menghadiri konferensi pers mereka. Said Aqil mengungkapkan bahwa mestinya pihak Balawi melawan kajian ilmiah Kiai Haji Imaduddin Utsman dengan hal serupa, yakni kajian ilmiah pula, bukan dengan emosi dan marah-marah. Menurut beliau, hasil penelitian ilmiah Kiai Haji Imaduddin Utsman yang menyatakan batalnya nasab Balawi akan menjadi kebenaran sebelum ada antitesis yang mematahkannya. Provokasi dan arogansi Habib Muhdar terhadap pihak atau kelompok lain, dalam hal ini kiai dan ulama pribumi, hanyalah secuil contoh dari perilaku brutal para habaib. Mau dikatakan oknum, tapi pelakunya jamak dan masif. Lihatlah bagaimana Rizik Syihab dalam banyak kesempatan juga memprovokasi pengikutnya untuk memberikan shock terapi kepada kelompok Syiah sebagaimana dilakukan Habib Muhdar. Videonya sejak bertahun-tahun lalu masih bertebaran di media sosial YouTube dan masih bisa dilihat hingga hari ini. Mungkin ex-imam besar FPI ini pula yang menginspirasi Habib Muhdar untuk melakukan hal yang sama, shock terapi. Karena cara intelektual dan elegan kalah, maka mesti ditempuh cara-cara barbar dan kekerasan untuk menghentikan pihak-pihak yang mengkritisi kelompok mereka. Adakah yang lebih berbahaya dari kelompok kaum yang mengklaim sebagai dzurriyyah Nabi paling absah, lalu dengan kedok syafaat Ahlul Bait menebar kebencian, permusuhan, dan perpecahan umat muslim? Akankah negara bersama aparatnya berdiam diri dan menunggu bom waktu meledak pada akhirnya? Lihatlah bagaimana arogansi dan overconfidence-nya kaum Balawi dengan pernyataan seorang Habib yang yakin dengan nasab asli mereka dan menantang laknat Allah jika kakek moyang mereka, datuk-datuk mereka itu berdusta, bahkan siap melakukan sumpah mubahalah. Wedan.
Lihat juga bagaimana seorang Habib yang pernah mendekam di penjara karena menghina Wapres Kiai Haji Ma'ruf Amin. Lalu setelah bebas kembali berkuar-kuar, membodoh-bodohkan Kiai hanya karena mengkritisi panutan mereka Rizik Syihab. Nyatanya penjara belum cukup membuat jerah para pembegal nasab ini. Lihat pula bagaimana seorang Habib yang selama ini nampak santun dan seakan-akan super nasionalis. Ketika nasab dan kaum mereka dikritisi karena memang kerap bikin gaduh dan resah umat, lalu menantang-nantang, adakah yang bisa mengusir mereka kembali ke Yaman? Arogansi, supremasi, hegemoni, dan kooptasi seakan kuat menancap dari setiap pribadi siapa saja yang menyandang gelar bergengsi sebagai Habib, cucu Nabi yang paling asli. Dan demi mempertahankan eksistensi mereka yang sudah kadung menikmati zona nyaman sebagai warga kelas VVIP dengan jutaan muhibin, dengan jutaan kenikmatan lainnya di negeri ini sejak zaman Kompeni 2 abad silam. Tentu mereka akan mengerahkan segala upaya melawan pihak manapun yang coba-coba mengusik mereka. Yang sentralnya adalah isu keabsahan nasab mereka ini. Lalu apakah kita, umat muslim di negeri ini, yang telah memiliki kesadaran pentingnya kebenaran nasab suci Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan berdiam diri dan menyerah begitu saja akan perlawanan mereka, lalu membiarkan negeri ini diakuisisi oleh sekelompok imigran atas nama doktrin palsu takzim kepada cucu Nabi? Lalu kita hanya akan menjadi cecunguk dan jongos di negeri sendiri. Salam waras Muslim Indonesia. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Saya Tubagus Mugini Fadil dengan ini keberatan dengan pernyataan Habib Muhdor, dan izin per hari ini kami akan membacakan surat pernyataan permintaan klarifikasi kepada beliau. Bahwasanya Aliansi Pecinta Ulama Nusantara desak Habib Muhdor Tanggul untuk minta maaf dan klarifikasi kepada Habib Muhdor bin Muhammad bin Soleh Al-Hamid Tanggul di tempat, berdasarkan pasal 28 UUD 45 yang berbunyi kemerdekaan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang, sehingga merupakan hak warga negara Indonesia yang dilindungi undang-undang, termasuk ulama Nusantara, untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya dengan aman, tanpa ancaman dan persekusi dari pihak lain. Sehingga bersama ini kami Aliansi Pecinta Ulama Nusantara meminta klarifikasi dari Habib Muhdor terkait pernyataan saudara yang diunggah melalui media sosial. Salah satu media tersebut adalah konten di channel YouTube Babe Aldo sekitar tanggal 28 Juni atau setidak-tidaknya pada akhir Juni tahun 2024 Masehi, bahwa dalam ceramah saudara kepada jamaah yang bisa didengar oleh umum, saudara mengatakan bahwa Imad alias Kiai Haji Imaduddin Usman dan kelompoknya adalah dajjal, dan saudara mengatakan akan memberikan shock terapi tegangan tinggi kepada mereka seperti layaknya shock terapi yang diberikan kepada kelompok Syiah di Madura, di mana pada kejadian persekusi di Madura tahun 2011 dan tahun 2012 silam yang tersebut sampai menimbulkan korban jiwa. Sehingga dengan demikian jelas ucapan saudara tersebut bisa menimbulkan kesan provokasi, ujaran kebencian, menyebabkan kegaduhan di masyarakat dengan ancaman
bahwa kelompok Imad Dajjal atau pasukan Dajjal Imad ini yang Anda sebut akan dilakukan persekusi sampai menimbulkan korban jiwa. Bahwa ucapan saudara tersebut sangat mengusik dan menyinggung perasaan kami selaku para pecinta ulama Nusantara, di mana saudara harus dapat mempertanggungjawabkan ucapan saudara tersebut secara hukum yang berlaku. Bersama ini, kami meminta klarifikasi saudara agar bisa memberikan keterangan kepada para pecinta ulama Nusantara dan meminta maaf terkait perkataan saudara tersebut dalam tenggang waktu 7 kali 24 jam atau 1 minggu sejak permintaan klarifikasi ini kami sampaikan. Bila mana saudara tidak bisa memberikan klarifikasi secara jelas dan bertanggung jawab terkait ucapan saudara tersebut, maka dengan terpaksa kami akan menempuh langkah hukum. Jakarta, 3 Juli tahun 2024, Aliansi Pecinta Ulama Nusantara terdiri atas BKN, Barisan Kesatria Nusantara, Himanu, Himpunan Advokasi NU, PWI Laskar Sabilillah, Laskar Raja Wali Nusantara, Robitoh Babat Kebantenan, Balai Adat Karian Tangerang, dan Laskar Raja Wali Songo, dan sebagainya. Demikian informasi dari kami untuk ditanggapi dalam tempo sesingkat-singkatnya atau paling lambat 7 kali 24 jam. Sekian dari kami. Wallahu muwaffiq ila aqwamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Abdul Sirot sangat mendukung upaya dari Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani yang sekarang berada dengan saya, wakilnya yaitu Tubagus Mugi Nur Fadil. Mudah-mudahan penelitian yang dilakukan oleh Kiai Imad betul-betul penelitian ilmiah yang bisa menjawabkan. Terus lanjut, tidak usah bentar, tidak usah minder. Penelitian sangat ilmiah, kecuali ada counter yang ilmiah lagi. Ya, kalau hanya sekedar reaksi emosi tidak menjadi penghalang. Dan ini harus kita hormati. Ijtihad ilmiah harus kita hormati. Benar dapat 2 pahala, salah dapat 1 pahala. Tidak akan salah, tidak akan keliru selamanya benar ijtihadnya. Saya bukan ahli nasab, tapi saya menghargai penelitian Kiai Imad. Selama belum ada yang mengkantar secara ilmiah pula, maka Kiai Imad benar. Kecuali kalau sudah ada yang mengkantar, mengalahkan atau dengan kebenaran yang betul-betul bertanggung jawab secara ilmiah, Kiai Imad salah. Selama belum ada yang mengkantar, gimana? Jangan marah-marah ya Buya ya. Ya, mari kita katakan kita counter pada waktu itu dengan ilmiah, tidak usah dengan marah-marah. Untuk Aliansi Pecinta Ulama Nusantara, divisi hukum Aliansi Pecinta Ulama Nusantara, amin, beri kekuatan, amin, amin ya Allah, perjuangkan kebenaran, amin ya Allah, yang tercinta ini, amin, ala barakatillah, ala kalimatillahil haq, amin ya Allah, amin, haq, amin ya Allah, haq, amin ya Allah, kebenaran sudah diucapkan, sikap yang benar selalu dipertahankan, amin ya Allah. Insya Allah, amin.